Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Alhamdulillah jamaah yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat yang pertama, yaitu ayat yang berbunyi wal fajr. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat yang kedua, yaitu ayat yang berbunyi walayalin ashar. Walayalin ashar. Demi malam yang 10. Apa terjemahannya? Demi malam yang 10. Ayat yang kedua ini masih sumpah. Jadi ayat yang pertama sumpah, ayat yang kedua juga sumpah. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di ayat yang pertama, media sumpahnya adalah Al-Fajr. Dan kita sudah sampaikan kemarin, Al-Fajr adalah waktu subuh, terbitnya fajar. Nah, pada ayat yang kedua ini Allah bersumpah dengan media yang lainnya, yaitu 10 malam. Dan kita telah sampaikan berkali-kali bahwa kata sebagian ulama, manakala Allah bersumpah dengan sesuatu berarti itu menunjukkan sesuatu tersebut adalah istimewa. Tak mungkin Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang tidak istimewa. Berarti 10 malam itu istimewa. Makanya Allah gunakan sebagai media sumpah. Namun yang jadi pertanyaan, 10 malam yang dimaksud itu 10 malam yang kapan? Karena dalam 1 tahun ada sekitar 360 hari. Ini 10 malam yang mana? Para ulama kita, sebagaimana dirangkum di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi, memiliki 4 pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud dalam ayat kedua dari surat Al-Fajr itu 10 malam yang mana. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa 10 malam yang pertama adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Apa 10 malam yang pertama? 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal berapa? 1 sampai 10. Bulan
Dzulhijjah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 malam akhir bulan Ramadan. Apa pendapat kedua? 10 malam akhir bulan Ramadan. Berarti tanggal pinten? 21 sampai 30. Malam 21 sampai malam 30. Bulan Ramadan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Ramadan. Apa yang ketiga? 10 malam awal bulan Ramadan. Bedanya sama yang kedua apa? Kalau yang kedua akhir, pendapat yang ketiga awal. Berarti tanggal pinten? 1 sampai 10 bulan Ramadan. Kita ulangi. Yang pertama tadi 10 awal bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua 10 akhir bulan Ramadan. Yang ketiga 10 awal bulan Ramadan. Yang keempat kira-kira apa? 10 Hah? Bagus. Pendapat yang keempat mengatakan yang dimaksud adalah 10 awal bulan Muharram. Kenapa? 10 malam awal bulan Muharram. Berarti tanggal pinten niku? 1 sampai 10 bulan Muharram. Kalau kita perhatikan dari tadi kan bulannya bulan Hijriah semua nggih, mboten wonten bulan Februari apa Januari. Tapi anehnya banyak orang Islam enggak hafal bulan Hijriah. Betul? Sekarang bulan apa coba? Hah? Rabiul Akhir. Wis liwat. Bulan apa? Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. Saya baru tanya bulannya aja enggak hafal, tanggalnya jajal. Masya Allah. Sekarang tanggal, karena sudah malam, berarti tanggal 20 Jumadal Tsaniyah. Aneh ya. Wong Islam tapi orang hafal bulan Hijriah. Aneh apa enggak? Aneh dirawat. Saya enggak yakin sekian yang hadir ini semuanya bisa urut menyebutkan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani sampai nomor berapa? 12. Enggak yakin saya. Tapi kalau suruh Januari, Februari, Maret, April, Mei, hafal semuanya. Itu kan aneh. Ya. Maka perbaiki. Karena ibadah-ibadah di dalam Islam, Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, ya, itu semuanya itu hubungannya dengan bulan-bulan Hijriah. Termasuk puasa setiap bulan tanggal berapa? 13, 14, 15. Ayyamul Bid. Ya. Itu semuanya kaitannya dengan bulan Hijriah, bukan dengan bulan Masehi. Ya. Saya tidak katakan nggak boleh pakai bulan Masehi, tidak. Tapi seharusnya kita orang Islam itu harus hafal bulan-bulan tersebut minimal. Syukur-syukur menggunakan itu. Berarti ada berapa pendapat? 4 pendapat. Dan tidak diragukan lagi bahwa malam-malam yang disebutkan dalam 4 pendapat tadi
entah itu di awal Dzulhijjah atau akhir Ramadan atau awal Ramadan atau awal Muharram. Tidak dilakukan lagi bahwasanya malam-malam tadi itu berada di dalam hari-hari yang istimewa. Itu tidak dilakukan lagi. Baik di bulan Muharram maupun di bulan Ramadan maupun di bulan Dzulhijjah. Akan tetapi dari 4 pendapat itu, yang paling kuat insya Allah, yang didukung dengan dalil yang gamblang, yang tegas, itu pendapat pertama dan pendapat kedua. Pendapat pertama dan kedua. Yang pertama tadi 10 awal Dzulhijjah, yang kedua 10 akhir Ramadan. Sampai-sampai para ulama kita itu berbeda pendapat tajam. Maksudnya mereka saling mendukung, membela pendapat yang dianutnya. Mana sebenarnya yang lebih istimewa dalam 1 tahun? Apakah 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Kenapa bisa berbeda sedemikian rupa? Karena di 10 Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Di 10 akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ibarat mutiara, 10 tadi itu punya mutiara yang luar biasa. Makanya dari 4 pendapat tadi mengerucut kepada yang terkuat adalah pendapat pertama dan kedua. Kita akan bahas masing-masing dari 2 pendapat itu. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam yang ada dalam surat Al-Fajr ayat kedua adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Katsir. Karena pendapat itu didukung sebuah hadis yang tegas, yang gamblang, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innal 'ashra 'ashrul adha." Sesungguhnya 10 yang dimaksud, maksudnya adalah 10 tadi malam yang istimewa adalah 10 bulan Dzulhijjah. Ini penafsiran diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga para ulama memilih pendapat yang pertama ini karena memang ada hadisnya. Walaupun hadis ini masih diperselisihkan oleh sebagian ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada sebagian ulama menguatkan, ada sebagian ulama mempermasalahkan keabsahannya. Contoh ulama yang menguatkan diantaranya adalah Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Rajab, Imam Az-Zaira'i. Ini imam-imam pakar hadis. Ya. Tapi juga ada imam yang lain yang juga pakar hadis mempermasalahkan seperti Imam Ibnu Katsir dan Syekh Al-Albani. Akan tetapi minimal ada hadisnya. Minimal ada hadisnya. Dan ada ulama yang menganggap hadisnya kuat. Sehingga pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan walayalin ashar, maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah pendapat yang sangat kuat. Apalagi ada hadis-hadis yang lain yang sahih di dalam Sahih Bukhari yang jelas-jelas menyebutkan bahwa amalan yang paling istimewa adalah amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sering kita bawakan menjelang bulan Dzulhijjah hadis yang berbunyi ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau pengen tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, itulah amalan yang dikerjakan kapan? Di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Tidak ada yang bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu yang paling dicintai sama Allah. Maka para sahabat penasaran. Mereka bertanya kepada Rasul SAW, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul, amalan yang di awal bulan Dzulhijjah itu gak bisa dikalahkan dengan jihad fi sabilillah. Jihad itu kan, kata Nabi SAW, dzarwatu sanamil iman, puncaknya keimanan. Apa? Jihad fi sabilillah. Dan hanya manusia-manusia istimewa yang berani. Makanya sering saya kasih perumpamaan, gimana mau berangkat jihad, nyembelih ayam di ora wani. Nyembelih apa? Ayam. Nyembelih weruh gede habis semaput. Jihad fisabilillah itu bukan lihat darah ayam. Itu hanya manusia-manusia istimewa yang kuat untuk menghadapi hal tersebut. Maka yang ditanyakan oleh sahabat adalah jihad. Wahai Rasul, masa jihad gak bisa mengalahkan keistimewaan amalan di awal bulan Dzulhijjah? Jihad kan amalan yang istimewa banget. Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fisabilillah. Jihad pun tidak bisa mengalahkan. Berarti kan istimewa banget gitu loh. Amalan di awal bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa. Tapi sayangnya, ketika kita masuk awal bulan Dzulhijjah, amleng bae boh, santai saja kan, kayak nggak ada apa-apa. Ramene kok pas baca, ngarep nyate. Tapi begitu masuk tanggal 1, istimewa. Itu sudah masuk hari istimewa. Dari tanggal 1 itu sudah istimewa. Istimewanya ora kurpas nyateto. Dari tanggal 1 sudah istimewa. Dan ini salah satu pemicunya. Karena kita tidak terbiasa dengan bulan Hijriah 1. Yang kedua, kita ini kurang perhatian dengan belajar ilmu agama. Keistimewaan hari-hari itu di dalam Islam. Bahkan yang namanya Valentine Day itu lebih ditunggu-tunggu daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Januari itu lebih ditunggu-tunggu daripada 10 awal Dzulhijjah. Wetone lebih ditunggu-tunggu daripada 10 bulan Dzulhijjah. Padahal gak ada istimewanya. Ya. Valentine Day, ada istimewanya? Blas, orang anak. Tanggal 1 Januari ada istimewanya? Tidak. Ya. Kenapa kita lupakan yang istimewa, kemudian kita kejar-kejar yang tidak istimewa? Maka ketika ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, gimana kalau jihad? Bisa mengalahkan? Tidak. Setelah itu kemudian Nabi SAW baru melanjutkan sabdanya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali satu-satunya yang bisa mengalahkan keistimewaan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah manakala ada seorang yang pergi ke medan jihad bermodalkan nyawa, fisik dan hartanya. Kemudian dia pulang dalam keadaan sudah tidak ada nyawa dan hartanya. Alias mati syahid. Itu tok yang bisa mengalahkan amalan di awal bulan Dzulhijjah. Apa yang bisa mengalahkan? Mati syahid di jalan Allah. Hanya itu yang bisa mengalahkan keistimewaan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Apalagi memang di awal bulan Dzulhijjah itu banyak amalan istimewa. Rukun Islam yang kelima di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Haji, umrah,
Apalagi puasa Arafah, kurban, ya. Dan amalan-amalan yang lain. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu istimewa karena di dalamnya ada amalan-amalan yang istimewa. Ini pendapat keberapa? Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini juga kuat. Makanya pendapat yang kedua ini juga dipilih, salah satu pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Istimewanya apa? Pendapat yang kedua adalah 10 akhir bulan Ramadan. Apa istimewanya? Jamaah yang kami hormati. Masuk awal Ramadan saja sudah istimewa. Apa? Masuk awal Ramadan itu sudah istimewa. Apalagi akhirnya, karena puncak dari keistimewaan Ramadan ada di akhirnya. Tapi justru anehnya ketika akhir pada melempem. Betul? Betul. Makanya kalau jangan perhatikan ulama-ulama kita itu dahulu. Kalau awal Ramadan mereka baca Qur'annya ya sekian hari khatam, sekian hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 2 hari khatam. Itu awal. Nanti kalau sudah 10 malam terakhir, sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Bahkan ada yang siang sekali, malam sekali, siang sekali, malam sekali. Kalau kalian jenengan pinten? 10 malam terakhir. Pahal. Persiapan apa? Gubada. Apalagi yang jualan itu. Wah Ustaz, ujian abot banget ya. Justru gue lagi rame-rame nih toko gue. Yang lainnya pada etikaf di masjid sibuk apa? Dagang. Apa enggak boleh Ustaz? Boleh. Tapi ya eman-eman. Ya. Jadi begitu masuk tanggal pertama bulan Ramadan itu sudah istimewa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila telah masuk malam pertama bulan Ramadan. Lihat, dengar baik-baik apa yang terjadi ketika masuk awal bulan Ramadan, baru awal. Kata Nabi SAW, "Satu suffidatis syayatin wa maradatul jin." Sering kita dengar, setan-setan, jin-jin jahat akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Seluruh pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun yang dibuka. Tidak ada satu pun yang dibuka. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Dan seluruh pintu surga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Lalu Nabi melanjutkan, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Terdengar suara yang memanggil, yang memotivasi, wahai para penggemar kebaikan, sekarang saatnya kalian beramal. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para penggemar maksiat, berhenti. Anehnya, masih banyak orang yang tidak puasa. Tidak puasa itu maksiat atau tidak?
Tidak puasa maksiat atau tidak? Tergantung puasa apa. Kalau puasa sunnah maksiat atau tidak? Tidak. Kalau puasa Ramadan maksiat tidak? Tergantung orangnya. Datang bulan apa enggak? Gak ada halangan. Gak puasa Ramadan maksiat atau bukan? Maksiat. Ya. Sudah diingatkan sama Allah. Ya baghiyas syarr aksir. Wahai para penggemar maksiat, mendek. Berhenti. Kemudian Nabi tutup sabdanya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dijanjikan bebas dari api neraka di bulan Ramadan. Dan itu Allah beri setiap malam. Ya. Setiap malam Allah pilih manusia-manusia di bulan Ramadan. Malam pertama fulan. Malam kedua fulan. Malam ketiga fulan. Bebas dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nyatakan sahih Imam Ibnu Hibban. Ini baru malam pertama. Bagaimana? 10 malam terakhir itu puncaknya. Finalnya itu di situ. Ya begitulah yang namanya final ya kurgari sedidik. Ya. Kalau baru babak nopo? Penyisian ya. Saya kurang paham istilahnya kalau awal-awal itu babak apa atau babak belur. Nanti kalau sudah selesai tinggal final manusia istimewa. Ada seorang ulama mengatakan, jangan kalah sama kuda. Jangan kalah sama kuda. Ngertos kuda? Jaran. Kuda itu kalau lagi pacuan, lomba balapan, mendekati garis finish, kuda itu tambah banter apa tambah alon? Mendekati apa? Garisnya. Tambah cepat apa tambah pelan? Tambah cepat. Jaran be ngerti. Manusia banyak di antara mereka menjelang finish malah masuk. Ustaz, enggak Ustaz, saya tambah cepat apa nih traweh. Bukan itu maksudnya Mas. Maksudnya adalah semakin memaksimalkan usaha potensi itu maksudnya. Bukan cepat tarawih awal Ramadan 10 menit, akhir Ramadan 5 menit. Bukan itu maksudnya. Tapi memaksimalkan potensi kuda-kuda saja. Itu mereka tahu kalau sudah mau finish, mereka akan maksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah ini manusia sudah mau finish malah ngasu. Ya. Emang ada apa Ustaz 10 malam terakhir? Itu surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adra kama lailatul qadr. Terus lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini yang perlu kita garis bawahi. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di satu malam di Lailatul Qadar lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah 1000 bulan. Tidak ada di antara kita yang kuat beribadah 1000 bulan siang malam. Ada? Tidak ada. Siang malam. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Aku kuat Ustaz. Buyo. Berapa lama? Seminggu. Ini bukan seminggu Mas. Berapa? 1000 bulan. Gak ada yang kuat gitu. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dhaif. Rasulullah SAW diriwayatkan, beliau menceritakan ada seorang Bani Israel yang berjihad 1000 bulan. Berapa? 1000 bulan.
Awan jihad, bengi jihad. Awan jihad, bengi jihad. Berapa? 1000 bulan. Begitu dengar cerita sebelum para sahabat, wih gitu kan. Hebat banget. Turunlah ayat ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalian beribadah. Satu malam itu bisa mengalahkan lelaki Bani Israel yang berjihad selama 1000 bulan. Maka sayang, amat disayang. Kalau misalnya justru di 10 terakhir itu kita lantas kempes, kita kendo, dan semangat kita turun. Tapi memang hanya manusia-manusia istimewa ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kesimpulannya dari 4 pendapat itu yang paling kuat pendapat nomor pinten? Ke-1 dan pendapat yang kedua, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah dan 10 akhir bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari istimewa tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.